Bawang merah dan bawang putih. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah keluarga yang sangat bahagia, terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Bawang Putih. Bawang putih mempunyai paras yang cantik dan putih, sifatnya yang baik hati, penurut, dan juga tulus. Sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bertahan lama, karena ibu bawang putih sakit-sakitan dan meninggal dunia. Ayah bawang putih menikah lagi dengan seorang janda anak satu. Karena sifatnya yang jahat dan suka membuat orang lain menangis, maka anak itu dipanggil dengan sebutan bawang merah. Malang sekali hidup si bawang putih, karena tidak lama kemudian sang ayah meninggal dunia, dan kini semua harta kekayaan dikuasai oleh ibu tiri yang jahat dan kakak tirinya yang kejam. Setiap hari, bawang putih diperlakukan seperti babu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan untuk mereka. Sedangkan si bawang merah kerjaannya di rumah hanya bermalas-malasan saja. Pada suatu hari, saat bawang putih mencuci baju di sungai, tanpa diketahuinya, selendang kesayangan bawang merah terhanyut. Dan sesampainya di rumah, bawang merah sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangannya itu. Dan tidak boleh pulang sebelum selendang itu ditemukan. Bawang putih pergi untuk mencari selendang itu. Hari sudah mulai malam, dan dia masih belum menemukan selendang itu. Dari kejauhan, bawang putih melihat gubuk kecil di dalam hutan yang tempatnya dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. Nenek itu menawarkan kepada bawang putih untuk beristirahat dan tinggal di gubuk itu. Bawang putih pun menceritakan kepada sang nenek bahwa dia bisa masuk ke dalam hutan pada malam hari yang sangat gelap. Ternyata selendang yang dia cari ditemukan oleh sang nenek. Sang nenek akan memberikan selendang itu dengan satu syarat. Bawang putih harus membantu pekerjaannya di rumah selama 1 minggu. 1 minggu pun telah berlalu. Kini tibalah waktu perpisahan bersama sang nenek. Karena bawang putih sangat rajin membantu pekerjaan sang nenek, maka nenek itu mengembalikan selendang itu dan menambahkan sebuah hadiah. Nenek itu memberikan 2 labu, satu berukuran besar dan satunya berukuran kecil. Dengan alasan takut tidak bisa membawa labu besar, maka bawang putih mengambil labu yang kecil. Dan tidak lupa bawang putih mengucapkan terima kasih. Setelah sesampainya di rumah, bawang putih menceritakan kepada ibu dan kakak tiri karena bertemu dengan nenek yang baik hati. Bawang putih membelah labu yang diberikan oleh nenek. Betapa terkejutnya mereka. Ternyata isi dari labu itu adalah emas dan permata. Ibu tiri langsung mengambilnya dan menyuruh si bawang merah untuk menghanyutkan selendangnya ke sungai dan menginap di rumah nenek itu selama 1 minggu. Singkat cerita, bawang merah sampai ke hutan dan menginap di rumah nenek tersebut selama 1 minggu. Kerjaannya hanya bermalas-malasan saja. Saat hendak pulang, nenek memberikan 2 pilihan, labu besar dan labu kecil. Bawang merah memilih labu besar dengan harapan permata yang didapatkan lebih banyak isinya. Lalu, bawang merah pulang dengan bahagia tanpa mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, bawang merah segera membelah labu ajaib itu. Karena sifat mereka yang sangat serakah dan tidak ingin berbagi dengan bawang putih, dia menyuruh bawang putih pergi ke pasar dan mengunci pintu dengan rapat.
Setelah bawang putih pergi ke pasar, mereka membelah labu itu. Betapa terkejutnya mereka, karena labunya bukan berisi permata, melainkan berisi ular yang berbisa. Ular berbisa pun mematok Ibu Tiri dan bawang merah. Mereka tidak bisa kabur karena pintu sudah dikunci dengan rapat. Akhirnya, Ibu Tiri dan bawang merah mati seketika bersama labu ajaibnya.